investigationnya, DNA-nya dan sebagainya begitu. Terus kalau tidak ada hasilnya, apakah harus dipaksakan? Ya. Mungkin lalu lintas atau lalu lalangnya mereka ada di situ menurut saya. Ya, ya. Meskipun kita dengan jarak TKP jauh, tapi jauhnya keberapa? Ya. Itu kan banyak berbagai macam cara lah. Kalau namanya pengembangan atau pembuktian di lapangan kan banyak lah sebetulnya kan. Juga tentunya untuk mengungkap kasus ini, Polda Jabar khususnya telah mendapat backup penuh dari Bareskrim Polri. Masalahnya kan ini kompleks sekali gitu ya. Karena apa yang terutama adalah tidak ada saksi yang melihat daripada kejadian itu sendiri. Ya, tidak ada saksi itu. Rekaman CCTV di 55 titik CCTV dan penyidik juga melakukan analisa telekomunikasi ya. Kita sudah mengambil langkah-langkah proses penyidikan sesuai dengan crime scientific investigation. Salam analisa, salam kehidupan, salam sehat sahabat-sahabat AK. Tolong disimak sampai habis biar tidak gagal paham. Sangat prihatin sahabat-sahabat AK kasus ini. Ini analisa sahabat-sahabat AK. AK berpikir setelah Danu ya katanya membongkar kasus ini dan sebagainya, ini kasus akan terungkap terang benderang kalau itu fakta. Kan seperti itu. Sebab apa sahabat-sahabat AK? Ya kalau kita lihat nanti keterangan dari mantan polisi yang berinah di Polsek Jalan Cangga, Bapak E ini nanti kita bahas sedikit. Sebelum ke sana sahabat-sahabat AK, kita sangat menghormati, menghargai para kinerja, para penyidik terdahulu sahabat-sahabat AK. Dan kita memahami kesulitan mereka. Ini duduk permasalahannya sahabat-sahabat AK. Seperti press release Pak Yani, itu juga dari Mabes Polri, mereka jelas gamblang gitu. Sudah mengatakan memeriksa CCTV radius 50 km dan sebagainya, alat elektronik dan sebagainya, scientific investigation dan sebagainya. Itu semuanya mereka lakukan sahabat-sahabat AK gitu. Polda sudah di backup oleh Mabes Polri, scientific investigation, baik itu tentang pemeriksaan Scoopy dan sebagainya, CCTV dan sebagainya. Kita tidak pernah mendengar cerita bahwa kasus ini sulit terungkap karena adanya OOJ. Kenapa sekarang harus timbul seperti itu? Karena aku yakin mereka memang bekerja dengan baik. Mereka bekerja dengan data, memakai analisa CCTV tentunya ada fakta datanya. Tapi kita berbicara CCTV hanya analisa kita melihat seolah-olah kan seperti itu. Mereka bekerja sudah capek, terbantahkan sekarang karena adanya hilanglah itulah inilah. Ini ada apa sahabat-sahabat AK gitu. Kita harus menghormati kinerja para penyidik terdahulu. Mereka bekerja dengan scientific investigation, pasti bisa dipertanggungjawabkan. Begitu juga seandainya kalaulah memang apa ucapan saudara Danu Yosef Mimin Arigi malam itu ada, pasti sudah terpantau yang namanya CCTV itu, karena mereka memantau CCTV, memantau namanya alat komunikasi dan sebagainya. Kenapa kita melupakan itu? Apakah kita tidak percaya dengan para penyidik terdahulu? Padahal sekarang juga berlandaskan daripada pekerjaan penyidik-penyidik terdahulu. Ini sahabat-sahabat AK, apa yang AK ingin ambil contoh? Ini contoh Bapak Purnawirawan ini. Dia berbicara CCTV dan sebagainya. Ini pendapat dia gitu. Dia sendiri mengatakan sudah melaporkan ke tim ETA dan mereka datang ke sana. Apakah itu CCTV yang diceritakan Bapak ini tidak sampai ke Polda Mabes Polri dianalisa? Ya kalau sudah scientific investigation menganalisanya tidak ada, kenapa harus sekarang dikeluarkan? Padahal kasus ini sudah ditangani oleh Polda dan di backup oleh Mabes Polri.
Mereka mempunyai peralatan, memakai ilmu pengetahuan. Seolah-olah kita harus tidak percaya dengan penyidik terdahulu karena adanya oknum-oknum yang mungkin ya akan nggak ngerti gitu. Ya faktanya sampai sekarang oknum-oknum itu nggak ada gitu, hanya isu saja. Ya buktikan kalau memang oknum-oknum itu ada melanggar aturan. Kan ini duduk permasalahannya agar kita bisa juga menganalisa kinerja mereka terdahulu. Ini pemahamannya. Mari kita dengarkan potongan video ini dulu. 10 menit. Jadi bukan 5:58 sekian, berarti 4:50. Ya, 4:50 jam 5 kurang 10. Ya, oh, subuh kan? Makanya keesokan harinya tuh IT juga datang, saya nanyain, Pak Edi, betul Pak Edi ini? Ya, iya, Pak Edi antar saya, datanglah sama-sama kita ke sana. Ada rumah itu kan? Iya, ke tempat itu, ya, yang itu ada 5 mobil gitu, ya. Datang ramai-ramai ke sana, ya. Jadi Polres berarti? Jadi Polres. Terus udah begitu sampai dia beli flash disk baru dulu, sampai diinput. Ya. Nah kan setidaknya itu kan semua mungkin lalu lintas atau lalu lalangnya mereka ada di situ menurut saya. Meskipun kita dengan jarak TKP jauh, tapi jauh aja keberapa. Itu kan banyak berbagai macam cara lah kalau namanya pengembangan atau pembuktian di lapangan kan banyak lah sebetulnya kan. Terus makin sini temuan-temuan saya ya, seperti saya waktu 22 juga saya udah meneliti, saya pas mau ke toilet di kamar mandi, pas gudang buka, saya melihat ada motor Scoopy itu kan, motor Scoopy. Juga tentunya untuk mengungkap kasus ini, Polda Jabar khususnya telah mendapat backup penuh dari Bareskrim Polri. Masalahnya kan ini kompleks sekali gitu ya. Karena apa yang terutama adalah tidak ada saksi yang melihat daripada kejadian itu sendiri. Ya, tidak ada saksi itu. Rekaman CCTV di 55 titik CCTV dan penyidik juga melakukan analisa telekomunikasi ya. Kita sudah mengambil langkah-langkah proses penyidikan sesuai dengan crime scientific investigation. Sahabat-sahabat AK, tolong disimak supaya tidak gagal paham. Jadi Bapak Purnawirawan ini, AK juga nggak paham gitu. Cerita tentang Scoopy ke gudang, itu kan kalau soal motor Scoopy milik Yosep, itu kan sudah diperiksa. Kan begitu oleh tim Mabes Polri, oleh Polda gitu. Scientific investigation-nya, DNA-nya dan sebagainya begitu. Terus kalau tidak ada hasilnya, apakah harus dipaksakan? Itu pemahamannya. Ya kita paham tentang CCTV yang diterangkan Bapak ini gitu. Tetapi kalau memang tidak terpantau, sudah melalui scientific investigation, sudah melalui tim IT, sudah melalui orang-orang yang lebih pintar, punya peralatan yang ada di Mabes Polri atau di Polda kala itu, terus bagaimana harus dipaksakan, harus ada gitu. Dengan analisa kita. Kan ini duduk permasalahannya sahabat-sahabat AK. Bagi AK menghormati, menghargai para penyidik terdahulu. Karena mereka sudah melakukan press release melalui Pak Yani itu. Jadi masa kita tidak bisa menerima legowo pihak Polri pada saat yang menangani itu, Polda di backup Mabes Polri mengatakan seperti itu, kesulitan-kesulitan mereka. Mereka berbicara berdasarkan scientific investigation dan ilmu pengetahuan. Itulah hasilnya pada saat itu. Sekarang malah seakan-akan kita mau membantah itu semua ada gitu. Dengan adanya lah inilah itulah. Ini ada apa sahabat-sahabat AK? Seperti itu. Jadi pemahamannya sahabat-sahabat AK, ya kita support siapapun yang mau membuka kasus ini, baik dia itu mantan maupun dia itu penyidik, harus ikut koridor dong. Kan sebetulnya harus ikut peraturan institusi Polri itu sendiri gitu. Supaya apa? Masyarakat bisa menghargai institusi Polri itu. Jangan gara-gara seperti ini, ya kita lihat seakan-akan apa yang terjadi? Kan tidak terungkap karena ada ini. OJ dan sebagainya begitu begini. Ya dulu tidak mengatakan itu, kenapa sekarang baru timbul?
Mana yang harus kita percaya, tim dulu atau tim sekarang? Tapi saya ingat Aka, tim dari pihak penyidik sekarang tidak mengatakan seperti itu. Ini yang mengatakan ini kan isu-isu yang di publik. Tim sekarang baru masih menduga apakah pelanggaran etik dan sebagainya. Tetapi orang-orang yang merasa lebih pintar dari penyidik sudah membuat isu kan seperti ini. Bagaimana? Sebab Aka yakin institusi Polri ingin menuntaskan kasus ini, tetapi kemampuan mereka terbatas. Kita baru menganalisa CCTV sudah merasa lebih pintar, tidak memakai ilmu pengetahuan, tidak memakai peralatan. Inilah yang selama hari ini blunder sahabat-sahabat Aka membahas kasus Subang ini. Nah, jadi sekali lagi di dalam kasus Subang ini tentunya kita harus menghormati para penyidik. Sahabat-sahabat, dari mulai tanggal 18 sampai sekarang. Kalau bicara barang bukti, alat bukti, kita harus bersumber daripada tim penyidik. Kan seperti itu. Jangan bersumber daripada antah berantah. Jadi blunder ini kasus ini. Apalagi yang kita tunggu. Bukankah saudara Danu sudah mengakui sebagai pelaku? Ya tinggal bongkar aja. Peralatan-peralatan CCTV yang pernah dahulu katanya diperiksa 55 scientific investigation, kan itu duduk permasalahannya. Kalau memang tidak ditemukan Joseph Mimin Aregi, ya terus masalahnya jadi harus disalahkan penyidik terdahulu. Kan tidak bisa seperti itu kan. Kita ini ingin kasus ini terang benerang. Salam sehat, salam kehidupan. Semoga kasus ini bisa terungkap. Semangat Polda Jabar. Bravo.